Hello Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya. Jangan debat omon-omon filsafat kopingho. Itu hanya berlaku di dunia kango di komik, oke? Debat real, nyata, debat hukum positif itu baru jantan. Dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman sukses, benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu TV One dan Metro TV. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya hotdog gitu. Si hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Nah, hakim tentu bisa membedakan mana suara yang datang dari tangan jari-jari yang murni demi negeri, mana yang datang dari jari-jari yang sekedar memamerkan kekayaan dan kemewahan. Kan itu bedanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana mahkamah itu sebetulnya menjadi ruang permenungan. Permenungan tentang nasib negeri, permenungan tentang arah keadilan. Nah, hakim itu tentu paham bahwa yang harus dia dengar sebetulnya atau yang akan mereka dengar adalah suara murni dari rakyat tuh yang terbaca melalui amicus curiae dari LSM, dari macam-macam yang akhirnya bergabung di situ untuk memperlihatkan bahwa keadilan itu tidak kuantitatif sifatnya tuh. Sama seperti jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Hotman akan bersidang hari ini di Peradilan Swasta Badan Arbitrase Nasional atau BANI, ya. Ini adalah salah satu perkara raksasa yang Hotman pegang dalam bidang construction. Inilah mantan-mantan daripada ketua BANI. Salah satu adalah Profesor Subekti yang menulis kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Kau pergaulannya sempit. Hotman sudah nangani ratusan perkara internasional. Anda hanya tahu perkara korupsi dan perkara perceraian. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya
lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Kita nolkan semua kepanikan. Nolkan semua, termasuk nolkan cincin-cincin yang merusak. Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Oke. Rocky Gerung tanggal 21 April. Nasihat saya kepada Rocky Gerung, stoplah ngomongin presiden terus. Emang lu siapa sih? Apa sih karyamu? Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Nggak boleh gitulah kepala negara digituin terus. Masa tiap hari setiap dia tampil di media, presiden aja yang terus dibilang tidak demokratis lah, tidak inilah. Ya, padahal dia aja, gua nggak pernah kenal dia itu orang. Ya. Bang, ada masukan nggak untuk Presiden Jokowi yang sering dihina sama Rocky Gerung itu seharusnya seperti apa? Disitulah kehebatan Presiden Jokowi ini. Waktu dia diberikan kata-kata yang sangat mencemarkan nama baik pada saat awal-awal pemilu, dia dimaafkan oleh Jokowi. Padahal Jokowi sebenarnya tinggal bikin laporan polisi, tinggal di LP, selesai itu barang. Disitulah kehebatan dari Jokowi yang kita bisa tidak duga. Itu kehebatan dia. Itulah makanya dia sukses. Contoh sebagai bansos begitu. Sekarang teriak-teriak semua partai bahwa bansos itu katanya membeli rakyat. Yang setuju bansos itu siapa? PDIP, PKS, Nasdem, semua setuju. Berarti apa? Jokowi lebih pintar dari semua mereka. Teman-teman yang lagi latihan panjat tebing, supaya kita masih bisa dapat, kan kita dapat emas dalam panjat tebing di Olimpiade kemarin. Nah, kita mau pergi ke Paris. Ya, jadi saya pemanjat tebing ya, bukan panjat sosial. Tahu kan bedanya? Panjat tebing itu mesti pakai jari. Panjat sosial jarinya mesti pakai cincin, itu beda-beda. Oke. Kian memanas, Rocky Gerung sindir keras Hotman Paris dikelilingi wanita cantik. Dilansir dari suara.com. Dikelilingi wanita cantik, Rocky Gerung lontarkan sindiran keras ke Hotman Paris. Perseteruan Rocky Gerung dengan pengacara Hotman Paris yang masih belum reda. Keduanya masih saling lempar sindiran di media sosial. Hotman Paris yang merasa lebih glamor selalu menyerang pribadi Rocky Gerung, terutama tentang status pernikahannya. Sementara, Rocky Gerung justru menyerang gaya hidup mewah Hotman Paris. Baru-baru ini beredar sebuah video di mana Rocky Gerung duduk di sebuah saung dikelilingi wanita-wanita cantik.
Hal yang jarang diperlihatkan Rocky dalam kontennya selama ini. Simak videonya sebagai berikut.